Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan izin dan taufik dari Allah, kita dapat melanjutkan tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Naba. Kita sudah di penghujung surat An-Naba setelah Allah menyebutkan bagaimana akhir kehidupan orang-orang kafir, bagaimana siksaan yang akan mereka rasakan. Setelah itu Allah menyebutkan akhir kehidupan orang-orang yang beriman. Iya. Kalau kemarin kita sebutkan inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha aqaba, dari ayat yang ke-21 itu tentang akhir kehidupan orang kafir. Mereka akan merasakan berbagai jenis siksa dan azab. Setelah itu Allah menyebutkan akhir kehidupan orang yang beriman. Inna lil muttaqina mafaza, bahwa mereka akan mendapatkan berbagai kenikmatan di surga. Seperti itulah metode Al-Quran yang diistilahkan dengan mathani. Apa itu mathani Al-Quran? Maksudnya kalau disebutkan tentang siksa neraka, akan disertakan juga penyebutan tentang kenikmatan surga. Kalau disebut tentang pahala, ganjaran kebaikan, akan disebut pula tentang dosa dan siksa. Apabila disebutkan tentang orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, bagaimana sifat-sifat mereka, akan disebutkan pula kebalikannya, orang-orang yang jahat, durhaka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim. Apabila disebut tentang kebenaran, al-haq, akan disebut lawannya tentang kebatilan. Begitu. Disebut cerita para nabi, ada Nabi Muhammad SAW, disebut juga tentang lawannya, yaitu Abu Lahab. Disebut tentang Nabi Musa, disebutkan juga tentang lawannya, yaitu Fir'aun. Itu istilahnya mathani. Ya. Jadi Al-Quran disebutkan bukan hanya tentang siksa neraka terus dan berbagai jenis azab, tapi akan disebutkan kebalikannya, yaitu tentang kenikmatan surga. Itu diistilahkan dengan apa tadi? Mathani. Fungsinya apa metode Al-Quran seperti itu? Fungsinya agar manusia berjalan menuju Allah itu antara dua perasaan, perasaan takut dan perasaan harap. Perasaan takut disebut khauf, perasaan harap, optimis disebut roja. Ini harus seimbang. Kalau rasa harap kita kepada Allah, mengharap ampunannya, rahmatnya, itu yang lebih dominan, ini bahaya. Akibatnya apa? Kalau rojanya lebih dominan, orang itu akan jatuh kepada sikap merasa aman dari azab. Allah kan maha pengampun, nanti juga diampuni, udah gak apa-apa, maksiat aja terus, gitu. Sebaliknya kalau khaufnya yang lebih dominan, rasa takut,
akhirnya dia terjatuh pada sikap putus asa dari rahmat Allah. Ini sama buruknya. Merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azab itu buruk. Demikian juga putus asa dari rahmat Allah. Allah seakan-akan akan menyiksa saya, pasti tidak ada ampunan di sisinya. Itu putus asa, pesimis jadinya. Ini juga buruk, terhitung dosa besar. Lalu apa yang semestinya? Ya semestinya tadi, antara dua perasaan, khauf dan roja. Rasa takut sehingga mendorong kita untuk tidak berani bermaksiat karena takut akan azab, dan rasa harap, mengharap rahmat Allah, ya, sehingga kita merasa semangat beramal saleh. Nah, ini seimbang, ya, ibarat burung yang terbang harus memiliki dua sayap yang seimbang, nggak boleh dembi berat sebelah. Iya. Nah, itulah kenapa Al-Quran metodenya dengan mathani. Nah, begitu juga di surat An-Naba, setelah di ayat yang ke 21 dan 30 itu Allah sebutkan tentang akhir kehidupan orang-orang kafir, akan masuk neraka dan berbagai jenis siksa. Sekarang akan disebutkan orang-orang yang bertakwa. Mari kita baca, lihat ayat ke-31. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Baik, jazakallahu khairan. Artinya innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin, akan mendapatkan mafaza, al-fauz, kemenangan, kesuksesan, ya, keselamatan. Selamat dari yang dia takuti dan meraih apa yang dia harapkan. Itu disebut dengan mafaza. Ya. Nah, ini disebut dalam Al-Quran di banyak tempat, disebut dengan istilah fauzul azim, kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar, kesuksesan yang besar, kesuksesan yang hakiki ketika kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ya, wa dzalikal fauzul azim, seperti disebutkan di surat An-Nisa. Nah, ini al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang memiliki rasa takut kepada Allah, takut azab, takut siksa. Dan itu terbukti dengan apa? Dengan dia semangat beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah, ya, dan dia meninggalkan larangan-larangan Allah, takut bermaksiat, takut akan yaumul hisab. Nah, ini wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian meraih keberuntungan. Banyak ayat yang memerintahkan kita untuk takut
akan adanya yaumul hisab. Dan ini memberikan pengaruh pada amalan keseharian manusia. Sering kan kita sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah berbuat baik ke tetangga. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya, menghormati tamu. Dan seterusnya, sering disebut. Kenapa kok disebut siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena ini yang menjadi motor penggerak dia beramal saleh. Dia harus menyambut tamu, dia harus mengeluarkan biaya, beli makanan, beli minuman, menyenangkan tamu, bahkan mungkin makanan spesial, karena dia yakin pasti akan diganti oleh Allah di akhirat. Apa yang dia berikan kepada tamu itu menjadi ganjaran besar di sisi Allah. Karena keimanan inilah dia terdorong untuk melakukan amalan tersebut. Kalau orang yang nggak beriman mungkin enak aja nih orang datang jauh-jauh, minta makan kali ini, numpang makan doang. Saya capek kerja keras banting tulang, capek keringat. Ini orang mau gratisan, kenapa dia nggak cari hotel aja, misal? Bakhil akhirnya. Makanya kata Rasulullah SAW, tidak akan berkumpul dalam jiwa orang beriman sifat bakhil. Kalau orang beriman nggak bakhil, kenapa? Karena dia yakin apapun yang dia keluarkan di jalan Allah pasti diganti oleh Allah. Nah itu. Orang yang beriman kepada adanya hari akhir pun dia akan hati-hati dalam bertindak, beramal, berbuat, karena tahu akan dihisab. Mungkin dia selamat di dunia dari berbagai hukuman dan sanksi pelanggaran, tapi di akhirat dia tidak akan bisa selamat, sehingga dia ngerem untuk berbuat pelanggaran syariat. Ini nggak boleh dalam syariat. Ini korupsi, ini dilarang, ini haram, ini nggak boleh, ini kezaliman. Karena sadar dia nanti di akhirat akan dihisab. Beda dengan orang kafir yang meyakini kehidupan cuma di dunia, puas-puasin, begitu ya. Nah, makanya kata Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian terhadap hari yang pada waktu itu semua kalian akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, dan setiap dari kalian akan diberi balasan yang sempurna. Kalau kebaikan dibalas pahala kebaikan, kalau keburukan dibalas siksa dan azab. Dan kata Allah, wa hum la yuzlamun, enggak akan ada yang dizalimi sedikit pun. Nah, jadi ayat ini memerintahkan kita agar memiliki rasa takut terhadap yang namanya proses hisab di akhirat yang disebut yaumul hisab. Intinya apa? Perintah agar kita menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, agar kita mengerjakan ketaatan dan amal saleh, meninggalkan maksiat. Itulah al-muttaqin. Al-muttaqin adalah orang yang menjalankan perintah Allah berdasarkan ilmu karena mengharap ganjaran di sisinya. Dan orang yang bertakin adalah orang yang meninggalkan larangan Allah berdasarkan ilmu karena takut akan siksa dan azab neraka. Mereka lah yang akan mendapatkan mafaza, tempat kemenangan, tempat keberuntungan. Mereka akan menjalani hari-hari yang penuh kesenangan dan kenikmatan di dalam surga. Begitu yang dimaksud dalam ayat ini. Innalil muttaqina mafaza. Jadi syaratnya kalau kamu ingin meraih surga, raihlah predikat hamba yang bertakwa. Selanjutnya, hadaiqa wa a'naba. Apa yang akan didapatkan di surga? Di antaranya mereka akan mendapatkan kebun-kebun. Hadaiq dari kata hadiqah, pohon yang banyak lebat dan beraneka ragam, itu namanya hadiqah.
Di dalamnya terdapat buah-buahan yang beraneka ragam. Ya, kayak masuk taman buah aja. Itu hadaiq. Wa a'naba, khusus disebut anggur. Anggur, buah anggur. Kenapa dikhususkan penyebutannya? Karena saking lezatnya, ya, dan jumlahnya sangat banyak. Ya, ini penamaan anggur hanya kesamaan dari sisi nama, hakikatnya di surga tentu jauh berbeda. Di dunia saja ada banyak jenis anggur, ada anggur hijau, anggur merah, ada autumn, ada 6 biji anggur, macam-macam. Rasanya juga bermacam-macam. Iya. Ini di dunia saja anggurnya beraneka ragam rupanya. Bagaimana lagi nanti di surga? Itu kenikmatan yang Allah sebutkan di surga bagi orang yang bertakwa, akan berada di dalam kebun-kebun buah, taman buah yang beraneka ragam, di antaranya ada buah anggur. Selanjutnya wa kawa'iba atraba. Kawa'ib artinya gadis muda. Apalagi di sini kawa'ib bukan 1, 2 gadis, tapi jamak. Karena memang ahli surga tidak ada yang single, pasti punya pasangan, apalagi laki-laki. Ya, bukan cuma 1 bidadari yang dia miliki, tapi banyak. Ini kawaib secara bahasa artinya gadis muda yang memiliki buah dada yang indah. Ya, yang bulat, tidak renggang dan tidak turun. Itu ya secara bahasa. Ini jangan dianggap vulgar ya, karena memang penyebutan bidadari itu lebih spesifik, lebih rinci, lebih detail. Kenapa? Ya asalnya memang tabiat laki-laki yang senang, ya, suka kepada wanita-wanita dengan gambaran yang seperti ini. Supaya apa? Para lelaki lebih bersemangat dalam meraih surga Allah. Supaya mereka lebih semangat, supaya mereka lebih berupaya meraih akhirat. Kenapa bidadara kalau nggak disebut secara detail, misalnya dadanya berbidang, ya, six-pack misalnya, berotot, ya, kemudian ganteng, kenapa nggak disebut detail begitu kalau bidadara? Jawabannya karena tabiat wanita itu memiliki sifat malu. Perempuan itu malu. Sangat kurang pas kalau disebut tentang bodinya, keindahan tubuhnya para bidadara di hadapan wanita. Kenapa? Karena asalnya wanita memiliki sifat malu yang sangat tinggi. Gitu ya. Alasan lainnya juga, kenapa di Al-Quran tidak disebutkan bidadara? Karena para wanita lah yang dicari, wanita lah yang dikejar-kejar, bukan sebaliknya. Makanya kalau ada wanita yang ngejar laki-laki, wah ini patut dipertanyakan, ada apa ini? Kok dia ngejar-ngejar ya? Seharusnya laki-laki yang ngejar wanita, laki-laki yang mencari wanita, gitu ya. Nah, wa kawa'iba atraba, jadi kawaib itu jamak, mufradnya ka'ib, gadis yang baru tumbuh payudaranya, ya, yang indah, yang bulat, yang tidak renggang, tidak turun. Ini kan bentuk payudara yang paling sempurna. Atraba artinya usianya itu sebaya. Ya, kalau beda usia kan hilang keseimbangan. Ya, waduh, saya kok bidadarinya tua, ya, saya ini masih muda, saya maunya bidadari yang sebaya, atau sebaliknya, ya, pokoknya sebaya semua, ya. Yang sebaya itu ya lebih apa? Lebih pas lah, lebih pandai bergaul, lebih ramah, ya. Jadi usia di surga itu sebaya, ya, kata para ulama kisaran umur 33 tahun. 30 tahunan itu kan di masa sempurnanya prima-primanya kita, ya, masa muda yang paling ideal itu. Atroba wa ka'san dihaqa, apalagi kenikmatan yang Allah sebutkan bagi al-muttaqin,
Mereka akan mendapatkan ka'as. Ka'as itu cangkir-cangkir yang sudah berisi khamar. Ya, gelas-gelas sebagai minuman ahli surga, ada khamar di dalamnya. Khamar di sana sudah halal, nggak bikin sakit kepala, nggak pusing, nggak bau, nggak bikin mabok. Ya, beda dengan khamar yang ada di dunia. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di surga mereka tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia, perkataan yang batil. Ya, semua ucapan yang terlontar ahli surga menyenangkan. Nggak ada yang bikin sakit hati, nyelekit, teriris hatinya gara-gara mendengar ucapan yang menyakitkan. Nggak ada. Semua ucapannya mengandung kebaikan. Wala kidzaba, nggak ada ucapan dusta. Ya. Makanya surga disebut Darussalam, karena tidak ada gangguan sama sekali, termasuk gangguan dalam hal ucapan. Ada orang nggak pernah mengganggu dari sisi fisik, tapi lisannya sering mengganggu dengan ghibah, dengan namimah, ya, dengan sindiran. Itu di dunia. Jadi di surga kata Allah, penduduk surga nggak bakal mendengar kalimat yang sia-sia, kalimat dusta, kalimat yang menyakitkan telinga, menyakit hati, nggak ada. Itu semua jazaa'an min rabbika, balasan dari Rabbmu, ata'an hisaba, ya, pemberian yang cukup banyak, artinya kafiyah, cukup dan banyak, ya. Nah ini selanjutnya itu ayat yang ke-31 sampai 36. Innalil muttaqina mafaza, orang yang bertakwa akan memperoleh mafaza, ya, surga. Di dalamnya ada kebun-kebun yang penuh dengan beraneka ragam buah-buahan, terutama anggur. Wa kawa'ib atraba, yaitu bidadari yang sifatnya tadi kita sudah sebutkan. Wa ka'san dihaqa, minuman yang berupa khamar-khamar yang lezat. La yasma'una fiha, di surga nggak pernah mendengar kalimat-kalimat yang sia-sia, apalagi dusta, apalagi hasad, iri, dengki, nggak ada. Itu adalah semua pemberian dari Rabbmu, pemberian yang cukup banyak. Ya. Mari kita baca ayat yang ke-37. Rabbis samawati wal ard. Rabbis samawati wal ard. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. La yamlikuna minhu khitaba. Di sini berbicara tentang Allah yang telah memberikan balasan kenikmatan surga. Dia adalah Rabb yang memiliki langit dan bumi, bahkan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Allah adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kemudian Allah katakan di hari itu, di hari kiamat, pada asalnya nggak ada yang berani bicara. Ini proses ketika hari kebangkitan, ketika akan dihisab. Asalnya nggak ada yang berani bicara, semua akan ketakutan. Nggak ada yang berani ngomong kecuali yang diizinkan oleh Allah. Ya, makanya waktu manusia datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam, ayo mohonkan syafaat untuk kami, bicaralah sama Allah supaya kami segera diproses. Adam nggak berani, nggak pede dia, malah mengalihkan kepada datang ke Nuh aja sana. Dia kan Rasul yang pertama kali Allah utus. Datang ke Nabi Nuh, sama juga Nuh nggak berani, ya, malah nunjuk ke Nabi Musa, coba datang ke Musa. Begitu sampai ke Musa, sama juga, apalagi Nabi Musa mengungkapkan alasan, saya pernah membunuh satu orang yang nggak pernah diberitahu oleh Allah, saya juga punya salah, nggak berani saya.
Coba datang ke Nabi Isa. Ya. Nabi Isa juga nggak berani. Kenapa? Karena banyak orang yang menyembah dirinya dari kalangan Nasrani. Coba datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga nggak berani karena dia pernah berdusta. Akhirnya datang ke siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun nggak langsung bicara, tapi sujud dulu dengan waktu yang lama. Itu menunjukkan nggak ada yang berani bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah. Lanjut. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamun. La yatakallamun. Illa man adhina lahur rahman. Illa man adhina lahu rahman Wa qala sawaba. wa qala sawaba. Jadi hari kiamat itu paling hari yang sangat dahsyat, sampai nggak ada yang berani bicara sama Allah kecuali yang diizinkan olehnya. Jangankan manusia biasa kayak kita, para nabi saja takut untuk bicara. Ya, berani bicara tapi bisik-bisik gitu ya. Illa hamsa, kata Allah. Ya, semuanya tunduk takut. Nggak ada yang terdengar kecuali bisik-bisik aja. Nah, ini menunjukkan hari itu sangat dahsyat. Illa man adzina lahur rahman, kecuali siapa yang telah diberi izin oleh Allah, yaitu Allah mengizinkan seseorang untuk memberi syafaat. Ya, makanya Nabi dikasih izin. Kemudian ada juga orang-orang yang diberi izin. Ya, nggak ada satupun berani bicara kecuali dua syarat: Allah mengizinkannya, kemudian yang kedua apa yang diucapkannya pasti al-haq. Enggak kemudian ketika diizinkan bicara langsung dia manfaatkan untuk protes, untuk cari-cari alasan ini itu, enggak. Yang diucapkannya pasti al-haq. Wa qala sawaba. Ketika dia diizinkan berbicara di kalangan makhluk, pasti yang dia ucapkan adalah perkataan yang benar. Lanjut. Dzalikal yaumul haqq. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Nah, jadi itu hari yang pasti terjadi. Jangan ragu akan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, yaumul hisab pasti terjadi. Barang siapa yang mau selamat dari dahsyatnya hari kiamat dan ingin selamat dari siksaan neraka jahanam, maka carilah jalan yang benar menuju Allah. Jangan mencari jalan yang menyimpang, karena sekarang banyak jalan-jalan yang menyimpang, ya, kebid'ahan, kesesatan, yang mana masing-masing jalan ada penyuruh sini lewat sini lewat sini. Nah, hati-hati, carilah jalan yang benar menuju Allah, itu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Ayat terakhir, Inna anzarnakum adzaban qariba. Kata Allah, kami telah memperingatkan kalian azab yang dekat. Jadi walaupun kita nggak tahu kiamat kapan, itu sudah disifati kiamat itu dekat. Walaupun umur dunia ini masih jutaan tahun lagi, tetap terhitung dekat. Ya. Nah, azaban qariba, azab itu dekat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang zalim. Para pelaku maksiat akan diazab di alam barzakh sebelum diazab di neraka jahanam.
Iya. Begitu juga dengan orang kafir. Malah dengan kiamat mereka akan merasakan azab yang lebih dahsyat, lebih pedih lagi. Lanjut. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Jadi di hari itu, hari kiamat, semua akan diingatkan oleh Allah apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Diperlihatkan lagi itu. Nih rekaman seakan-akan, ya. Diperlihatkan. Catatan amal dibuka. Mereka semua akan melihat secara detil setiap perbuatan yang telah mereka lakukan selama di dunia. Masya Allah. Di dunia aja kita bisa melihat rekaman video di masa dulu kita, ya. Gimana lagi nanti ini rekamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diperlihatkan, disitulah hari penyesalan. Apa di antara penyesalannya orang-orang kafir? Dia berucap, ikuti, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Orang-orang kafir berkata, duhai seandainya waktu dulu aku hanyalah tanah. Maksudnya apa ini? Duhai seandainya dulu aku hanyalah tanah. Ada 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama, maksudnya alangkah baiknya kalau aku dulu tidak diciptakan. Karena manusia diciptakan dari tanah. Ya, jadi dia berangan-angan alangkah baiknya kalau aku tidak pernah dicipta. Penafsiran yang kedua, maksudnya alangkah baiknya kalau aku tetap di dalam kubur. Karena manusia dikubur di tanah, artinya tidak dibangkitkan. Karena mereka tahu ternyata azab yang Allah berikan setelah hari kebangkitan lebih dahsyat, lebih pedih dibandingkan azab yang mereka rasakan di kubur. Ya, jadi mereka menganggap, wah, mendingan dikubur kemarin, nggak sekeras ini siksaannya, gitu ya. Itu penafsiran yang kedua, ya. Andai aku bisa tetap dikubur atau berakhir jadi tanah kubur. Pendapat yang ketiga, ini diucapkan oleh orang-orang kafir ketika melihat hewan-hewan dibangkitkan, dikumpulkan untuk dikisos. Bahkan hewan-hewan yang sudah punah dibangkitkan oleh Allah. Jadi yang dibangkitkan bukan cuma manusia dan jin, binatang juga dengan segala jenisnya. Iya. Untuk apa? Kisos. Kata Rasulullah SAW, kambing yang di dunia yang punya tanduk suka nyeruduk yang nggak punya tanduk, itu yang diseruduk nggak akan dibiarkan. Dikasih kesempatan oleh Allah untuk balas tuh. Kisos. Ya. Kalau binatang saja yang zalim dikisos, apalagi manusia. Begitu juga manusia yang menzalimi binatang akan dikisos. Ya. Tapi setelah itu Allah perintahkan mereka menjadi tanah, menjadi abu, turab, menjadi debu. Nah, orang-orang kafir melihat, enak bener itu hewan-hewan, kelar jadi debu. Ya, wah saya juga mau. Biarin nggak masuk surga, yang penting jangan di neraka. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku bisa seperti hewan-hewan itu, berakhir menjadi debu saja. Ya, ini penyesalan mereka di akhirat, tapi yang ada manfaat. Ya, makanya di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Kenapa hari kiamat disebut Yaumul Hasrah?
karena banyak penyesalan yang diungkapkan oleh manusia, ya, terutama orang-orang kafir. Mereka menyesal kenapa di dunia tidak tergolong orang yang beriman, ya. Mereka menyesal, ya, bahkan mereka berangan-angan kalau bisa menjadi tanah, berakhir menjadi debu seperti binatang-binatang itu. Ya, alhamdulillah selesai tafsir surat An-Naba. Semoga bermanfaat, ya, bagi saya pribadi dan juga bagi antum semua. Dan ini semoga ayat-ayat menjadi nasihat dan peringatan bagi jiwa kita, sekaligus sebagai obat bagi hati kita, ya, karena itulah fungsi daripada tadabbur ayat Al-Quran. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Gitu ya. Baik, sampai sini dulu. Jazakumullah khairan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.